Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bis Darman Jebua, NIM 61933210009 dari kelas PKOA 2019. Baik, kali ini saya akan membuat video presentasi tentang prinsip-prinsip latihan. Nah, video ini bertujuan untuk tugas mata kuliah PPLO yang diasuh oleh Bapak Syaputra Manik. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama itu pengertian atau teori latihan beban. Latihan beban adalah latihan kekuatan yang menggunakan beban untuk menahan. Nah, latihan beban memberikan tekanan pada otot yang menyebabkan mereka beradaptasi dan menjadi kuat. Mirip dengan cara pengondisian aerobik untuk memperkuat jantung kita. Nah, latihan beban yang efektif tergantung pada teknik yang tepat. Sebab teknik latihan beban yang salah dapat menyebabkan kesileo, ketegangan, patah tulang, atau cedera menyakitkan lainnya yang menghambat upaya latihan kita sendiri. Nah, latihan beban dapat definisikan sebagai jenis olahraga umum yang berguna untuk mengembangkan kekuatan dengan menggunakan gaya berat gravitasi yang dilakukan dengan cara menentang gaya dihasilkan oleh otot-otot melalui kontraksi konsentris atau ekstrinsik. Nah, maksudnya di sini latihan beban ini merupakan latihan yang mengacu pada beban yang digunakan pada saat latihan. Nah, pada latihan beban ini terdapat beberapa kombinasi. Nah, faktor penting dalam mempertimbangkan dosis latihan beban yang dijadikan sebagai dasar latihan beban. Nah, faktor-faktor tersebut dinamakan dengan FIT, double T, yaitu frekuensi latihan, intensitas, durasi latihan, serta tipe latihan. Nah, maksudnya di sini dalam latihan beban itu harus mempertimbangkan frekuensi, intensitas, durasi, serta tipe latihan. Nah, selanjutnya, metode latihan beban. Nah, dalam latihan beban ini ada beberapa metode yang digunakan. Pertama itu ada latihan piramid. Nah, latihan piramid ini pada dasarnya itu melakukan latihan beban yang dimulai dengan repetisi dan beberapa repetisi ringan. Nah, kemudian secara bertahap menambah beban dan mengurangi repetisi di setiap setnya. Nah, artinya bentuk metode latihan beban piramid ini dimulai dengan repetisi yang tinggi. Artinya repetisinya dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah superset. Nah, superset ini boleh juga dikatakan sebagai metode yang paling ampuh untuk membuat otot kita menjadi lebih besar. Nah, metode ini cocok juga bagi kita yang membuang waktu dalam melakukan, yang tidak ingin membuang waktu dalam melakukan kegiatan. Nah, teknik superset ini adalah melakukan 2 gerakan berurutan tanpa jeda istirahat setelah gerakan pertama. Nah, artinya kita melakukan 2 bentuk gerakan sekaligus. Setelah melakukan gerakan pertama langsung ke gerakan kedua tanpa adanya jeda istirahat. Nah, makanya dibilang ini metode yang paling ampuh untuk membuat otot Anda menjadi lebih besar. Kemudian, metode yang ketiga itu ada metode drop set. Nah, metode drop set ini pertama kali ditemukan oleh Henry Atkins, editor majalah Body Culture pada 1947. Nah, latihan drop set ini merupakan variasi dari latihan konvensional yang Anda lakukan pada umumnya. Artinya, kan kita mempunyai bentuk-bentuk latihan yang biasa pada umumnya. Nah, ini kita variasikan. Bagaimana cara kita memvariasikan bentuk latihan tersebut supaya dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi. Yang terakhir, metode yang terakhir ada wave loading teknik. Nah, dalam bahasa Indonesia teknik ini adalah gelombang beban. Artinya metode latihan baru yang saat melatih otot dengan tumpuan berat hingga paling terberat. Nah, artinya kita melakukan ini artinya ada gelombang beban ini. Dari beban teringan sampai ke yang terberat. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip latihan beban. Nah, latihan beban menawarkan manfaat kesehatan yang penting jika dilakukan dengan benar, tapi itu bisa menyebabkan cedera. Nah, maksudnya di sini latihan beban ini apabila kita lakukan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, nah jelas akan menghasilkan kesehatan dan kebaikan untuk kita sendiri. Nah, untuk hasil terbaik, nah, ada beberapa prinsip
dasar dalam latihan beban. Saya akan mencoba menjelaskannya. Yang pertama adalah pelajari teknik yang tepat. Maksudnya di sini, pada saat ingin melakukan latihan beban, kita terlebih dahulu harus mencoba memahami dan mempelajari teknik-tekniknya apa saja yang harus dilakukan supaya tidak ada kesalahan. Karena apabila terjadi kesalahan pada teknik yang digunakan pada latihan yang beban, maka akan menimbulkan kesalahan yang dapat berisiko pada cedera. Yang kedua, itu melakukan pemanasan. Dalam setiap kegiatan olahraga, lumrah namanya ketika sebelum melakukan kegiatan yang lebih berat, alangkah lebih baiknya melakukan pemanasan. Pemanasan ini bertujuan untuk merelaksasi otot-otot dan menghindari terjadinya cedera pada saat melakukan latihan. Nah, selanjutnya, yang ketiga, prinsip latihan beban adalah lakukan 1 set repetisi atau pengulangan. Nah, pada awal mula melakukan kegiatan ini, namanya saja pemula. Jadi, upayakan lakukan dulu 1 set repetisi atau pengulangan. Jadi, jangan terlalu berat terlebih dahulu, karena ini merupakan permulaan, maka ini boleh dimulai dari awal dulu, yang teringan sampai ke terberat. Selanjutnya, gunakan berat beban yang tepat. Maksudnya berat yang tepat ini yaitu berat beban yang tepat untuk diangkat, yaitu beban yang cukup berat untuk melelahkan otot kita setelah sekitar 12 hingga 15 kali pengulangan. Maksudnya gunakan berat beban yang tepat ini yaitu kita melakukan beban latihan itu menggunakan berat yang sesuai dengan postur atau ukuran kita. Jangan juga kita melebihi dan jangan juga dikurangi. Masalahnya nanti kalau melebihi maka akan menimbulkan cedera. Apabila juga kurang dari berat beban yang tepat, maka tidak akan menghasilkan hasil latihan yang tepat. Nah, selanjutnya mulai dengan perlahan. Nah, apabila kita pemula, maka kita harus memulai secara perlahan. Tidak langsung ke beban yang terberat. Kita harus mulai dari ringan supaya kita dapat memahaminya dan menghasilkan hasil yang benar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Terakhir, luangkan waktu istirahat. Maksudnya di sini setelah melakukan latihan beban beberapa repetisi, beberapa set, beberapa pengulangan, maka sempatkan waktu Anda untuk beristirahat. Biarkan otot-otot juga beristirahat. Jangan terlalu dipaksa. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip latihan adaptasi anatomi, hypertrophy, maximum strength, power endurance, dan muscle endurance. Nah, di sini saya langsung merangkum prinsip latihan dari beberapa jenis bentuk latihan di atas ini. Yang pertama, kesiapan. Nah, maksudnya kesiapan di sini kesiapan fisik. Dimulai mengemukakan tujuan kita kepada pelatih, apa tujuan kita untuk melakukan latihan. Jadi pada saat kita ingin dilatih itu kita akan mengemukakan tujuan kita kepada pelatih. Saya mau berlatih begini, coach gini. Nah, kesiapan psikologis juga dimulai ketika individu, pelatih dan dokter sepenuhnya mengerti sasaran yang dikehendaki. Artinya ketika kita ingin berlatih itu kita mempunyai sasaran dan tujuan. Nah, yang kedua ada kekhususan. Nah, maksudnya kekhususan ini adalah latihan yang mengembangkan otot-otot tertentu yang aktif dan memiliki efek tertentu pada bagian otot. Nah, tipe-tipe tertentu dalam latihan akan membentuk manfaat latihan tertentu pula. Maksudnya ini ada latihan tertentu yang dikhususkan pada otot-otot tertentu. Misalnya latihan barbel, itu kan untuk membesarkan otot lengan. Nah, itu maksudnya kekhususan. Selanjutnya keteraturan. Nah, sudah pasti jelas. Keteraturan memang sangat dibutuhkan dalam latihan. Karena keteraturan itu merupakan juga salah satu faktor yang dapat membuat hasil latihan kita itu berhasil. Karena latihan suatu dasar itu harus dimulai dari permulaan yang teratur dan diakhiri pada waktu yang sama tiap session, sehingga memberikan manfaat yang tepat. Selanjutnya, ada frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah bagaimana intensitas frekuensi ini, banyaknya atau volume yang kita gunakan pada saat latihan. Nah, rasa sakit otot yang berlebihan, kelelahan yang ekstrim, dan kesiapan psikologi yang tidak tepat menunjukkan bahwa frekuensi latihan terlalu berlebihan. Artinya kalau terlalu banyak frekuensi atau volume latihan yang kita gunakan, maka akan menimbulkan rasa sakit otot yang berlebihan. Maka disarankan lakukanlah frekuensi latihan sesuai dengan kemampuan
otot. Jangan sampai menimbulkan rasa sakit otot yang berlebihan sehingga menimbulkan cedera pada otot sendiri. Nah, selanjutnya penyesuaian. Nah, penyesuaian dalam maksudnya di sini adalah menjaga kondisi tingkat efisiensi tubuh. Untuk menambah beban kunci adalah terus dan siap melewati rintangan. Maksudnya ini menyesuaikan beban, kembali lagi menyesuaikan beban yang ingin dilakukan pada saat latihan. Supaya, karena jika tidak ada penyesuaian, maka kita tidak bisa menambah beban. Nah, menambah beban kuncinya adalah untuk melakukan terus dan siap melewati rintangan. Jadi artinya sini, kita sesuaikan dulu terlebih dahulu pada saat awal melakukan latihan, bebannya. Kemudian bertambah lagi penyesuaiannya, kemudian disesuaikan lagi, bertambah lagi, sampai ke beban yang paling terberat. Nah, selanjutnya beban latihan. Nah, beban latihan ini juga merupakan salah satu faktor utama. Apabila beban latihan di situ-situ saja, maka sudah kita pastikan bahwa latihan yang kita lakukan itu tidak akan berefek atau tidak menimbulkan hasil yang memuaskan. Tetapi, beban latihan itu akan bertambah seiringnya dengan berjalan waktu. Apabila ada peningkatan, maka beban latihan juga ditingkatkan. Begitu juga sebaliknya apabila intensitas latihannya menurun, maka otomatis beban latihan juga menurun. Jadi, meningkatnya atau bertambahnya beban latihan ini tergantung kesiapan dan kemampuan tubuh kita untuk melakukan latihan. Yang terakhir ada ukuran. Nah, apakah dilakukan dengan alat canggih atau dengan grafik pencatatan sederhana yang menampilkan kemajuan-kemajuan. Nah, artinya di sini kita mempunyai ukuran-ukuran apa saja kemampuan atau kemajuan-kemajuan yang sudah kita capai selama melakukan latihan. Nah, suatu ukuran yang seksama akurat adalah bermanfaat bagi individu, pelatih, pendidik, atau dokter dalam berbagai segi. Nah, maksudnya di sini, dengan melakukan pengukuran, maka atlet, pelatih, pendidik, atau dokter dapat mengambil kesimpulan sejauh mana kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kedepannya. Begitu juga sebaliknya. Ketika sudah mendapat ukuran, maka ketika dokter mendapatkan hasil yang begitu-begitu saja, maka dia dapat mengungkap dokter. Maka dokter dan pelatih dapat mengungkap otak untuk melakukan latihan yang lebih lagi atau merubah bentuk-bentuk atau prinsip-prinsip latihan agar dapat menghasilkan kemajuan-kemajuan pada individu tertentu. Karena apabila individu tersebut cuma jalan di tempat saja, maka otomatis latihan yang dilakukan selama ini, maka bisa kita bilang hasilnya nol atau tidak berhasil. Maka dari itu, dari beberapa hal ini, dari beberapa prinsip-prinsip latihan ini sangat berkaitan erat. Nah, artinya saat melakukan latihan itu, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip latihan. Nah, mungkin demikian saja yang bisa saya jelaskan tentang prinsip-prinsip latihan pada saat ini, terutama tentang prinsip-prinsip latihan beban. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, jika ada kekurangan dan kelemahan dalam video presentasi ini, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Salam olahraga.